Pak Haidir, mulai hari ini karena Allah Ta'ala, maukah jika ada persoalan dalam keluarga Pak Haidir dengan istri, bicarakan yang baik tanpa marah. Mau enggak? Insyaallah. Insya Allah mau ya? Insyaallah. Ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Amin. Hormati istri sama seperti Rasul menghormati istrinya. Harus ya. Mau? Insya Allah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu akan kau ampuni kesalahan dan dosa Pak Haidir kepada istrinya. Ya. Kita menuju ke penanya berikutnya. Ini ada Boleh, Bapak menggunakan kursi roda. Oh, Tadi iya. seketika naik lift ke sini, satu lift kita ya Pak ya? Boleh. Bisa berdiri Bapak bisa? Capek tadi duduk. Duduk aja nggak Nanti apa-apa. kalau katanya kelamaan duduk juga capek ya? Oh. Kelamaan berdiri juga kadang-kadang. Gak bisa. Ya udah berdiri dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Istrinya wabarakatuh. boleh boleh. Nama saya Haidir Huta Barat dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Oh, jauh. Asli dari sana Bapak? Iya. Sengaja datang ke sini Iya. untuk siraman kolbu? Iya, Alhamdulillah. kebetulan ada sahabat saya juga kan di Bandung. Ya, terus disampaikan acara-acara yang seperti ini. Ya, ya. Dan sebelumnya pun saya sudah tahu Ya, acara ini kan. ya. Dan saya lebih tertarik lagi. Alhamdulillah. Selanjutnya Ustaz, Iya. saya ini kan yang pertama memang saya berobat ke sini. Sebelum saya berobat ke sini, sebelumnya saya pun sudah berobat di beberapa daerah, di rumah sakit di Malaysia, Padang. Oh, Malay. Penang, ada beberapa kali, dan di Medan juga. Saya kan diperiksa di medical check-up-nya itu, general check-up-nya itu dokter pertama katakan bahwa saya ada tumor Di? anus, dalam anus. Baru dokter yang kedua katakan kanker. Terus yang ketiga di Medan katakan ambeien dalam. Tapi masih area sakitnya daerah situ semua. Ya, masih situ. Terus saya merasa bingung. Dokter bilang waktu di Penang itu harus dioperasi. Potong. Dan apa itu dipindahkan ke perut. Perut ya. Ya, jadi saya teringat langsung, ya Allah, kalau seandainya dipindahkan gimana ibadah saya, ya Allah. Teringat langsung. Jadi suara sama istri berdua, gimana dek? Istri pun bingung, saya bingung. Terus kami balik lagi ke Medan. Tidak jadi tindakan operasi memindahkan pembuangan lewat perut gitu kan ya maksudnya? Iya. Kalau ini saya nyeri terus. Cenut gitu ya. Sampai Oke. sekarang ini. Oke, ya. Ada belum puasa kemarin lah Ustadz, ada 4 bulan ya. 5 bulan lah. 5 bulanan lah ini. Terus saya berobat, ada konsultasi dengan kawan-kawan jemaah. Dia bilang kasih obat herbal gitu kan. Saya udah kemana-kemana herbal, itu pun ya Allah belum mungkin. Ya Allah belum ridho mungkin, tapi saya harus usaha. Ya. Dan terakhir juga saya juga pergi ke sini ke Bandung untuk herbal juga. Setelah saya konsumsi herbal itu memang rentang waktu 7 hari ini sampai sekarang ini 8 hari. Saya merasa dosis memang dia goncang terus. Perut saya terus darah keluar kan. Makanya saya takut. Membaik tidak? Membaik tidak. Tidak membaik? Tidak. Darah keluar terus maksudnya? Ya, darah. Jadi saya bilang sama itu pihak daripada yang memberikan obat gimana. Nah, itu proses, itu aktif, itu katanya obat itu aktif, dia reaktif, dia aktif, dia bekerjanya. Jadi saya sabar. Terus belakangan di perut saya ada benjolan 2. Kapan? Baru 3 hari Iya. ini? Benjolan? Iya, setelah konsumsi obat itu juga memang ada benjolan di bawah pusat ini kan sebelah kiri ini. Sakit nggak Pak benjolan? Hanya seperti benjolan biasa aja? Maaf ya Pak. Ya. Oh, Ya, kalau sakit sih ada sikit-sikit ya. Sikit-sikit ya. Berapa kali. sebetulnya pengalaman saya tuh herbal tuh kadang-kadang ada yang beneran herbal, ada yang menamakan diri herbal tapi isinya entah apa. Iya, biasanya dibaca-bacain yang memang tidak masuk dalam syariat.
Biasa seperti itu. Oke, Pak Terus Haidir. saya selama waktu kena musibah penyakit ini saya susah tidur Pak. Ya, Kadang malam 1 jam, ya. itulah. Ini berarti total kurang lebih 5 bulan ini Iya. semua penderitaan ini. Ibadah saya pun kadang saya kalau sholat baring. Ya. Karena keluar kotoran terus. Setiap sholat saya mau salam terus gitu. Gak bisa dikendalikan. Iya, iya. Oke, memang itu betul. Memang anusnya memang bermasalah. Jadi semua saraf di situ kesannya itu mati kesan ya. Ya, Pak Haidir sekarang itu anusnya kan nggak nyaman nih, cekut sekarang ya. Betul ya? Oke. Sekarang saya tanya, Pak Haidir memang betul ingin sembuhkan Allah Ta'ala? Ya Ustaz. Benar? Insya Allah Ustaz. Oh, oke. Begini Pak Haidir, di daerah anus sampai ke usus, khususnya usus besar itu berhubungan dengan persoalan di dalam keluarga. Nih, ini saya sudah fokus nih ya. Kalau bermasalah, ada tumor, berarti di sini jika ada persoalan di dalam keluarga, entah sama istri atau orang tua dulu, Pak Haidir itu sebenarnya gampang sekali marah tapi diam. Betul Ustaz. Betul nggak? Betul. Benar nih. Benar. Saya ulangi lagi, benar ya, kalau itu ada tumor berarti kalau ada masalah dalam keluarga, masalah ya, biasa normal, entah dengan istri atau orang tua, sebenarnya Pak Haidir gampang sekali marah, tapi diam. Benar ya? Iya. Oke. Persoalan tumor muncul itu sebenarnya di situ Pak Haidir. Jadi di marahnya tersinggung dan diam. Dan itu puluhan tahun sebenarnya. Puluhan tahun. Makanya diam itu emas bukan berarti diam seperti Pak Haidir seperti ini. Diam biasa aja. Nggak ada marah, nggak ada emosi. Itu yang emas. Tapi kalau dia menyimpan marah, itu nanti bermasalah. Yang bagus ketika ada masalah dibicarakan. Bicarakan dengan baik, sudah kalau mamanya ini orang tua, ya sudahlah orang tua itu kita ngalahin aja sebagai anak itu seperti itu. Kalau dengan istri sama seperti tadi, alhamdulillah kalau saya melihat tadi Ibu Caskini sama suaminya itu kelihatan natural gitu. Jadi nggak ada emosi yang terlalu berlebih. Nah Pak Haidir, kalau memang ingin sembuhkan Allah Ta'ala, yang nomor satu jelas meminta maaf pada orang tua. Kalau orang tua itu masih ada? Sudah almarhum dua-duanya. Sudah almarhum. Masih ingat, di mana kalau Pak Haidir sering mudah jengkel itu dengan ayah apa dengan ibu? Sehingga saya Jengkel tapi diem loh ya ini ya. Bukan jengkel keluar, karena Pak Haidir bentukannya nggak keluar marahnya. sama ibu, Sama ibu ya. iya, Ingat ya? kadang waktu kecil. Iya, ya karena sudah. Sering dimarahin. Sering dimarahin jadi jengkelnya disimpan ya. Ya sudah nggak apa-apa. Ini maksud saya. Kemudian berikutnya beliau sama istri apa memang betul kalau nggak cocok marah tapi diem gitu? Ada benar, Sering. Kalau si istri sering ya. sering. Ya sudah. Ya sudah Pak Haidir, saya tanya ini untuk ikrar. Mudah-mudahan Allah itu mengijabah ikrarnya Pak Haidir ya. Pak Haidir, mulai hari ini karena Allah Ta'ala, maukah jika ada persoalan dalam keluarga Pak Haidir dengan istri, bicarakan yang baik tanpa marah. Ya. Mau enggak? Insya Allah. Insya Allah mau ya. Insya Allah. Ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Amin. Hormati istri sama seperti Rasul menghormati istrinya. Harus ya. Mau? Insya Allah ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu akan kau ampuni kesalahan dan dosa Pak Haidir kepada istrinya. Ya Allah, kemarahan yang senantiasa disimpan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Haidir, saya mau tanya. Kalau tadi sekut-sekut di daerah anus, sekarang saya tanya. Sekarang rasanya gimana? Sekut-sekutnya gimana? Sekarang. Kayak dipegang. Pakai dipegang lagi. Kan tadi nggak dipegang cekut-cekut, Pak. Agak berkurang. Hah? Agak berkurang. Nah, itu salah satu ciri Allah sebenarnya. Seseorang yang mau melakukan taubat, ini belum taubat, ini baru ikrar taubat ya. Ini Allah sudah menjawab. Loh, kok berkurang ya? Itu jawaban Allah Ta'ala. Berarti nanti Pak Haidir doa. Ya Allah, jika tumor atau kanker atau tumor dan kanker yang ada di anusku itu disebabkan karena saya sering kalau dalam masalah keluarga dengan istri saya sering marah. Walaupun saya simpan, kadang saya keluarkan. Ya Allah, jika itu dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku.
Jika aku sering menyimpan jengkel kepada orang tuaku, khususnya ibuku, ampuni dosa-dosaku. Ulangi doa itu, ya Allah, jika tumor atau kanker usus di anusku ini, jika itu disebabkan karena saya sering masalah keluarga dengan istriku, dengan ibuku, saya sering menyimpan marah atau marah saya keluarkan khususnya dengan istriku. Jika itu dosa di hadapan-Mu, ya Allah, ampuni dosa-dosaku kepada istriku, pada ibuku, ya Allah. Tulus, khusyuk, jangan buat main-main. Mau doanya seperti itu, gampang? Insya Allah ya. Saya tanya sekarang, enakan mana sekarang? Coba pakai dipegang lagi ya. Gak apa-apa ingin buktiin, gak apa-apa. Takut hilang. Kemegang dompet gitu. Gak apa-apa. Gimana sekarang? Tapi terkadang Ustaz kan ya namanya suami istri kan istri. Sabar, saya tanya, Mas, lebih enakan gak ininya? Itu dulu dijawab dulu. Insya Allah lebih ringan. Oh, alhamdulillah. Kalau persoalan dengan istri, bicarakan yang baik, itu lebih baik. Musyawarah, ya. Wasyawirhum fil amri. Jadi musyawarah dalam semua urusan dunia. Itu jelas disuruh oleh Allah Ta'ala. Paham? Pak Haidir, saya akan bantu doa khususnya yang di kanker. Nanti doanya Pak Haidir sama seperti kayak tadi saya. Jangan ke orang pintar, catat. Lebih baik ke dokter daripada ke orang pintar. Saya merekom. Tapi kalau Pak Haidir ke dokter takut dipotong, ya sudah, doa pada Allah Ta'ala. Yang punya kuasa menyembuhkan Allah, yang memberikan penyakit ini Allah karena kesalahan Pak Haidir. Mohonlah pada Allah, taubatlah pada Allah. Nanti mudah-mudahan dijawab oleh Allah. Amin. Mau? Jangan kurang pintar. Ya. Pak Haidir, aminin doa saya bagi ibu dan juga pemirsa di rumah jika ada kasus mirip seperti Pak Haidir. Amin doa saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Pak Haidir, ya Allah. Amin, ya Allah. Yang saat ini terkena kanker dan tumor, khususnya tumor yang ada pada anusnya Pak Haidir. Amin, ya Allah. Sehingga sering pecah dan tumor itu memang sudah mulai membesar, ya Allah. Amin, jika tumor dan kanker tersebut disebabkan karena seringnya Pak Haidir menyimpan marah yang kuat sekali dan juga marah yang dikeluarkan khususnya kepada istrinya dan juga pada orang tuanya dan juga pada mertuanya, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, ampuni dosa-dosa Pak Haidir, ya Allah, yang sering emosi, sering marah kepada istrinya walaupun disimpan dan juga pada orang tuanya maupun mertuanya, ya Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, agar engkau matikan seluruh tumor dan kanker yang ada pada anusnya Pak Haidir, ya Allah. Dan aku mohon agar engkau berikan kesembuhan pada Pak Haidir, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau matikan tumor dan kanker pada anusnya Pak Haidir, ya Allah. Amin, ya Allah. Dan aku mohon kepadamu agar engkau sembuhkan Pak Haidir dari tumor dan kankernya, ya Allah. Mudah-mudahan dengan sembuhnya tumor dan kanker Pak Haidir bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Pak Haidir kepadamu, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Saya mau tanya sekarang perutnya rasanya gimana sama anusnya gimana sekarang? Alhamdulillah. Ringan? Beneran? Enak? Anusnya enak? Sininya nggak pegel? Tadi pegel ya? Tadi pegel. Oh iya. Enak bener? Oh, alhamdulillah. Sehat. Karena saya coba penyakitnya Pak Haidir ini pindah ke tempat Mas Irfan. Jangan dong Ustadz. Jangan dipindah-pindah. Ya. Mudah-mudahan sembuh ya. Mudah-mudahan sembuh ya Pak Haidir. Yuk duduk Pak Haidir, duduk lagi. Iya. Kasih semangat deh untuk Pak Haidir nih. Luar biasa dari Sumatera Utara. Coba ditanyain. Duduk sekarang enak gak dengan yang tadi, enakan gimana? Enakan ini. Alhamdulillah. Ini baru sekali. Iya. Mudah-mudahan terus istiqomah. Doanya juga. Sikapnya juga. Iya, sikapnya dirubah loh Pak Haidir ya. Jangan galak-galak. Udah biasa aja punya istri satu yang cantik kayak gini. Nikmati semuanya karena Allah Ta'ala ya. Bener ya? Belajar ya? Alhamdulillah.
Oke, alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya tak sia-sia insya Allah perjalanan dari Sumatera Utara sampai ke Jakarta. Iya. Ibu mau nanya, iya, ngarep banget. Ibu bisa berdiri? Kali enggak. Oke, bisa berdiri. Muter terjatuh. Oh ya udah, saya gini aja Ibu ya. Oke. Nama Ibu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Arya. Bu Arya dari mana Dari Bu Arya? Priuk. Priuk. Ya, saya mau nanya. Keluhan saya tuh lagi mau sakit. Kesini dilibet ular nih. Mimpi saya. Oh mimpi. Dilibet ular terus saya bangun langsung sakit sampai sekarang Pak Ustadz. Kapan itu? Udah lama, dari tahun Jadi 2000. mimpi. Tahun 2000. Iya. Sekarang juga tahun 2000. 2000 pas tuh, tahun 2000. Iya. Berarti 18 tahun yang lalu. Mimpi, Mimpi. ada ular besar. Enggak, ular hitam ngelibet ke sini nih. Jadi saya gini, astagfirullahaladzim. Ntar dulu, ularnya ngigit atau enggak? Enggak, baru ngelibet gini. Kalau ngigit dapat jodoh. Enggak, mau ke sini. Terus astagfirullahaladzim, jadi tuh ular jatuh tapi masih buntutnya masih di sini. Di mimpi tuh. Iya. Dari semenjak itu Iya, bangun. langsung sakit sampai ke sini nih panas, sini sakit, terus ini kayak ada yang gigit. Ada yang gigit? Keplek nggak bisa. Kayak ada yang gigit Bu. Emang yang gigit siapa? Ini kayak keplek terus nggak bisa. Ini nggak bisa berdiri. Dari dulu udah langsung tiba-tiba nggak bisa Enggak, berdiri. sepelahan-lahan. Waktu di bengkel hati sono kan saya ke sono ya. Ke Taman Mini. Iya. Itu masih bisa jalan. Terus mulai kemarin perlahan diobatin tambah sakit sampai sekarang. Oh gitu. Ibu datang ke sini bareng siapa? Itu anak. Anaknya mana? Oh anaknya itu. Iya. Saya mau konsentrasi sama Pak Ustadz. Iya Ibu sebenarnya sebelum ada ular itu ada masalah apa sih Bu? Nggak tahu udah. Kok nggak tahu? Suami masih ada Bu? Udah meninggal dari tahun, udah 13 tahun dia. Tapi pas mimpi ada ular suami masih Masih ada. ada. Dia yang nganter-nganter berobat ke rumah sakit kemana. Mimpi itu gimana sih Ustadz? Ya sebenarnya mimpi kadang hanya bunga tidur, kadang beneran. Nah, cuma yang beneran kan kita tidak tahu. Yang tahu mimpi beneran kan Nabi Yusuf. Kalau kita mana tahu Nabi bukan. Tidak bisa membedakan. Iya susah membedakan ini bunga tidur apa ini memang diizinkan oleh Allah Ta'ala benar-benar terjadi nggak tahu. Saya sendiri juga kalaupun tahu saya juga diem. Oke. Orang dari pas 3 hari langsung semua pada sakit. Ya udah langsung, ya masih bisa jalan sih itu. Cuma Ibu nggak ada masalah sebenarnya nggak sama tahu orang lain. ya, ada apa ya? Iya. Kalau sekarang Ibu kemana-mana, Ya kalau jalan, nggak kemana-mana sih di rumah aja paling kalau ke kamar mandi ya merempet di tembok. hari ini pun sengaja sekali datang ke sini ya? Udah 4 kali ini ya kemarin nggak ketanganan. Oh gitu, Iya. maaf Kak Ipan ya. diem aja. Kan banyak di sini. Iya. Saya panggil Kak Ipan, nengok doang. Oh iya. Masalahnya menurut Mas Irfan sih ibu bukan kelasnya gitu. Enggak lah ya, semua Enggak lah. orang manusia ya. Iya benar. Iya. Iya ya Bu, iya. Oh, ngotot aja Bu. Lagi megang mic sih. Iya, mic. Apa? Lagi megang mic katanya. Oh. Bayain, Mas Ipan. Oh iya. Ya udah, Ibu saya kan bantu kalau ada sihir, ini udah lama sekali, udah ngunci, udah jadi butuh waktu untuk sembuh. Tapi kalau memang cepat ya alhamdulillah itu semuanya karena Allah ya. Saya cuma memperhatikan ini mengunci, sudah mengunci. Saya juga mau tanya, Ibu punya pegangan ilmu enggak? Atau orang tuanya dulu ada yang punya ilmu, berilmu atau orang sakti? Selama saya ingat sih orang tua saya emang nggak punya apa-apa. Kakek, nenek, Nggak tahu buyut. ya. Orang taunya Ibu tinggal mau taunya suami, tinggal anak ya? enggak, tinggal orang tua perempuan doang yang ada. Saya kan dari kecil tinggal meninggal sama orang tua Oh laki. udah ditinggal sejak dulu ya. Oke. Langsung kita bantu doa aja ya. Karena ditanyain nggak tahu gitu lagi, nggak tahu lagi. Taunya Kak Irfan gitu ya. Nah yang mic. Bawa mic. Ibu namanya siapa? Bu Arya. Ibu Arya. Oh ya. Bu Arya, aminin doa saya. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah ya. Amin. Bagi ibu-ibu yang lain, pemirsa yang di rumah, kalau memang merasa dirinya ada sihir, teluh, santet, diaminkan doa saya. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah ya. Amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Ibu Arya yang sudah 18 tahun ini sakit di kakinya. Aku mohon kepadamu ya Allah, jika sakit di kakinya Ibu Arya ini disebabkan karena ada orang yang berbuat zalim kepada Ibu Arya melalui sihir, teluh dan santet, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang berbuat zalim pada Ibu Arya melalui ilmu sihir, teluh dan santetnya, ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang berbuat zalim pada Ibu Arya melalui ilmu sihir, teluh dan santetnya, ya Allah, amin. Ampuni dosa orang-orang yang berbuat zalim pada Ibu Arya melalui ilmu sihir, teluh dan santetnya, ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Aku memohon kepadamu ya Allah, jika Ibu Arya disukai oleh kerajaan jin yang memang tidak ingin Ibu Arya meninggal, tetapi dia ingin menjadikan Ibu Arya terluka dan tercedera, aku mohon kepadamu, ampunilah kemarahan-kemarahan kerajaan-kerajaan jin yang menyerang Ibu Arya, ya Allah, amin. Ampunilah kemarahan-kemarahan kerajaan jin yang menyerang Ibu Arya, ya Allah, amin. Ampunilah kemarahan-kemarahan kerajaan jin yang menyerang Ibu Arya, ya Allah, amin. Luluhkan hatinya, ya Allah, luluhkan hati kerajaan-kerajaan jin yang menyerang Ibu Arya, ya Allah. Luluhkan hatinya kerajaan-kerajaan jin yang menyerang Ibu Arya, ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah agar Engkau berikan kesembuhan pada Ibu Arya, ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Bisa berjalan lagi dengan normal, ya amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau ampuni dosa orang-orang yang berbuat zalim pada Ibu Arya melalui ilmu sihir, teluh dan santetnya, ya Allah, amin. Aku mohon agar Engkau ampuni kemarahan-kemarahan kerajaan-kerajaan jin yang menyerang Ibu Arya, ya Allah, amin. Dan Engkau luluhkan hati kerajaan-kerajaan jin yang menyerang Ibu Arya, ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Aku mohon kepadamu dengan sembuhnya Ibu Arya, mudah-mudahan bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Arya kepadamu, ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan kalau kemarin berangsur memburuk, kali ini berangsur membaik. Mudah-mudahan ya, ini Makasih, Pak. Sama Ibu ya. Cepat sehat ya. Anaknya namanya siapa? Mustafa. Mustafa, titip ibunya ya. Kebayang berarti dari sini dari di papa-papa sama Mustafa Iya, juga. gendong. Wah, alhamdulillah. Banyak pahalanya Mustafa ya. Oh. Ustaz, tapi mengenai sihir itu tuh emang berarti dikirim oleh seseorang. ya namanya sihir bisa dikirim oleh seseorang, bisa dari kerajaan jin ya sendiri yang marah kepada seseorang, bisa. Itu Bisa terjadi. juga? Bisa. Itu Jadi bisa dikirim bukan oleh manusia juga bisa? bisa. Datangnya salah satunya dengan mimpi tadi? Bisa, ya. Wow. Memang seperti itu. Jadi mimpi itu biasanya mendasarkan pada Ibu Arya ada pegangan Yang tidak diketahui. yang tidak Walaupun diketahui tadi oleh tahu ibu. kan Ya orang benar. Orang tua ya. Benar. Jadi ada pegangan itu memberikan mimpi. Semuanya itu dari Allah Ta'ala. Jadi diizinkan Ibu Arya mengetahui bahwa ada mamanya yang menyerang Ibu Arya. Tapi nggak ngerti. Ceritanya nggak ngerti. Maunya tadi itu dalam acara saya yang dulu Suraman Kolbu, Ibu Arya, saya lupa ya, bengkel hati itu saya lupa ya. Karena di situ banyak orang jadi lupa. Jadi seperti itu dan itu bisa. Memang sihir ada.